Pemuda Madura ini seolah-olah tidak terima atas kemenangan suku Dayak pada perang di Sampit melawan suku Madura. Dia mengatakan bahwa wajar suku Dayak menang karena mereka curang, licik dibantu TNI. Namun waktu itu orang Madura melawan, orang Dayak kalah. Tapi dengan kelicikan orang Dayak dan TNI Polri di sana, lalu mereka mendatangi rumah orang Madura. Mana yang benar? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, dulur-dulurku kabeh tretan sedajah dimanapun anda berada, semoga kalian sehat-sehat saja. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini aku akan menanggapi video dua orang youtuber yang memprovokasi tragedi perang Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah. Salah satu nama channelnya Observun dan juga Nara Story. Namun sebelum aku lanjut video ini, tonton sampai habis dan jangan skip biar anda nggak gagal paham. Aku heran sama mereka berdua yang membuat video namun tak sesuai dengan fakta. Bahkan ceritanya 80% bohong, hoak. Jadi tolong dikaji ulang videomu tersebut. Jangan menggores luka yang telah lama sembuh. Dan jangan mengusik kedamaian dan ketenangan orang Madura dan orang Dayak. Mereka sekarang sudah hidup rukun dan damai. Sebenarnya ceritanya begini teman-teman. Sehingga menjadi perang saudara terbesar di tanah Kalimantan. Di salah satu daerah tempat perjudian di daerah Kerengpangi, waktu itu ada anak kepala adat yang mabuk dan mengamuk, meminta duit sama bandar judi di sana. Dan ada pula orang Madura yang mabuk. Lalu mereka berdua berkelahi sehingga anak kepala adat itu mati terbunuh di tangan orang Madura. Tapi itu berunding antara orang Madura dan orang Dayak lalu damai. Namun beberapa bulan kemudian orang Dayak menyerang orang Madura. Dan membakar rumah-rumah orang Madura. Sehingga orang yang tak tahu apa-apa pun dibantai dan dibunuh. Namun waktu itu orang Madura melawan, orang Dayak kalah. Tapi dengan kelicikan orang Dayak dan TNI Polri di sana, lalu mereka mendatangi rumah orang Madura. Dia bilang aman, damai, dan meminta untuk menyerahkan semua senjata tajamnya ke polisi. Namun sayangnya semua itu adalah tipu daya orang Dayak dan TNI Polri di sana. Setelah orang Madura menyerahkan semua senjata tajamnya, beberapa hari kemudian malah orang Dayak menyerang kembali. Ya terpaksa sebagian orang Madura mengungsi dan pulang ke Madura. Namun ada juga yang bertahan di sana, berusaha melawan sampai titik darah penghabisan. Jadi tolong kepada semua teman-teman YouTuber, silahkan Anda berkarya. Saya hargai karya Anda. Asalkan karya Anda itu sesuai dengan fakta. Buatlah cerita yang bermanfaat bagi orang lain.
kita ini sebagai generasi bangsa dan negara, janganlah membuat cerita yang gak benar. Memang sekarang ini kita ini hidup di zaman hoak. Namun janganlah sampai seperti itu. Oh iya, dia bilang dalam videomu, orang Madura berusaha untuk melawan namun gagal. Karena suku Dayak bukan suku sembarangan. Dia sangat pandai memainkan mando dan juga sumpit. Yang memainkan sumpit memang keahlian dia, karena sumpit itu salah satu senjata andalan orang Dayak. Namun yang kamu bilang orang Madura berusaha untuk melawan tapi kalah. Tapi Anda harus perlu diketahui ya, berapa juga orang Dayak yang mati dan berapa juga orang Madura yang mati. Jadi tolong jangan membuat cerita yang seperti ini ya, observer pun dan juga narastori. Dan dia juga bilang orang-orang Dayak tidak mengusik masjid, tempat-tempat ibadah, dan juga tidak membunuh orang sedang beribadah. Tapi di salah satu masjid di Jalan Gatot Subroto, nama masjidnya Masjid Nur Agung, yang jadi Pak Imam di sana itu adalah Pak Ustadz Haji Sabil, yang jadi imam masjid di sana. Mereka tengah sembahyang, lalu dia ditombak dan diangkat keluar dan dibunuh di luar pagar masjid. Namun seandainya di waktu itu orang-orang Dayak membakar masjid, namun musuhnya bukan orang Madura saja, setiap orang Muslim di seluruh dunia ini adalah musuhnya. Dan yang perempuan, yang betina bilang, alangkah hebatnya orang-orang Dayak di sana, dengan kepandaian memainkan mando, dan mando-mandonya tuh terbang seperti di film-film itu. Emangnya dia burung bisa terbang atau layang-layang? Oh iya, mengenai bedanya suku Madura dengan suku lain, katanya dari aroma penciuman. Di waktu itu orang Madura kepalanya menyerupai sapi bertanduk seperti ini. Kamu tuh tahu cerita dari mana? Dan apa buktinya? Kalau kamu mau tahu yang bisa membedakan antara suku Madura dengan suku lain, hanyalah tunjuk jari. Ditunjuk seperti ini. Contoh, ini orang Madura, dan ini bukan, dan ini bukan. Hanya ini yang bisa membedakan, bukan dari penciuman. Bukan orang Madura berbau sapi dan kepalanya bertanduk. Bukan. 500% ceritamu itu bohong. Siapa yang membuat cerita seperti itu? Kamu dapat dari mana? Tolong kasih tahu saya. Tulis di kolom komentar nanti. Anda bolehlah jadi apa saja, jadi YouTuber boleh, oke. Daripada jadi pengangguran kan. Asalkan membuat cerita yang betul, membuat konten yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Jangan membuat fitnah seperti ini. Maaf, yang aku bilang fitnah
bukan tentang perang di Kalimantan, bukan. Namun sebagian ceritanya, kalau memang perang di Kalimantan itu memang betul orang Madura dan orang Dayak memang betul berperang. Orang Madura dan orang Dayak memang betul berperang. Bau sapi bertanduk. Seandainya penciuman orang Dayak di waktu itu, dari aroma penciumannya bisa membedakan antara suku lain dan suku Madura, tentunya teman saya, orang tuanya teman saya dan juga teman saya, dia orang Bima, dia nggak akan jadi korban, nggak akan dibunuh dan rumahnya nggak akan dibakar. Dan juga ada orang Bugis, karena mereka setiap harinya bergaul dengan orang Madura. Dia ikut terbunuh juga. Aduh. Ada juga orang Jawa, orang Jember. Dia bukan kawin sama orang Madura. Dia bukan suku Madura. Tahu kalau itu. Dia ikut terbunuh. Kenapa dia, bahkan dia tuh bukan suku Madura, kenapa dia bisa bertanduk seperti ini? Dan baunya bisa berbau sapi. Ini ceritamu tentang aroma penciuman ini bukan 500%, 5000% tuh bohong. Lima 5000% bohong. Oh iya, aku belum habis cerita ini tentang video fitnah 2 orang YouTuber ini. Ayo lanjutkan. Dan kamu bilang alangkah hebatnya apa sehingga orang Madura lari bertempiaran kemana-mana. Dan mengenai Sampit katanya mau dijadikan Sampang kedua, dan hak-hak Dayak mau dikuasai, mau dirampas. Asalkan kamu tahu ya, sebelum tragedi perang itu, Katanya kayak gitu. Ceritanya. perekonomian orang Madura memang di sana tuh boleh dikatakan 80%. Memang betul. Saya tahu sendiri. Namun semua harta benda orang Madura di sana itu bukan hasil rampokan punya orang lain, punya orang Dayak atau punya orang Melayu di sana. Itu bukan. Itu adalah hasil kerja keras mereka. Bahkan kadang-kadang orang Madura sampai rela menjualkan tanah dan juga harta warisan di kampung di Madura sana. Dia dijual, namun dia membeli tanah, membeli rumah di sana. Kalau seperti ini, dalam ceritamu ini berarti ini mengandung perasa iri. Merasa iri hati karena orang Madura di sana tuh boleh dikatakan banyak yang kaya. Ya, saya akui orang Madura di sana tuh memang
memang kaya lah. Boleh sebagian memang banyak yang kaya. Dia punya perhotelan, mempunyai hotel. Bangunan-bangunan yang tinggi itu, gedung-gedung tinggi memang banyak punya orang Madura. Di kota Waringin Timur, pom bensin cuma ada satu. Itu milik Pak Haji Ismail. Dia orang Sampang, orang Madura emang betul. Namun janganlah kamu membuat fitnah Sampang mau dijadikan Kalimantan mau dijadikan Sampang kedua. Oh iya, kamu bilang begini kan, namun akhirnya orang-orang Dayak, orang-orang suku Dayak di seluruh dunia dia bersatu untuk datang ke Kalimantan. Bahkan yang dari Malaysia pun dia datang untuk membantu mereka, saudaranya yang berperang. Hei, tolong jika kamu punya buku catatan seperti itu, jika kamu membaca dari novel, siapa penerbitnya dan penulisnya siapa, tolong tulis nanti di kolom komentar. Bukan hanya dia, kepada semua teman-teman YouTuber yang melihat video saya ini, jika kalian punya cerita yang seperti itu tentang kejadian perang di Sampit, Kalimantan Tengah, tolong kritik saya. Kalau kamu mau tahu ya, yang Dayak Malaysia yang datang ke sana bukan tujuan untuk berperang membantu saudaranya, bukan. Dia dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang mahal. Dia datang ke sana untuk bekerja. Namun itu tidak tahu siapa yang membiayai, yang memodalin dia untuk datang ke sana itu siapa, dari perusahaan mana, dari pihak siapa, oknum mana, saya nggak tahu. Sampai sekarang ini masih menjadi teka-teki. Namun saya rasa kemungkinan 95% adalah orang bermata sipit. Kemungkinan lah orang bermata sipit. Sudah tahu kan? Cina berarti. Maaf, bukan aku ini anti Cina, tidak. Aku sekarang kerja dengan Cina. Jepang. Apa Cina? Tiongkok. Siapa yang mau mengorbankan nyawa, datang jauh-jauh dari Malaysia ke tanah Kalimantan? Siapa yang mau? Karena mereka ini masih sayang dengan nyawanya. Ya kalau menang, kalau yang meninggal, siapa yang akan menguruskan anak dan istrinya, juga keluarga yang lainnya? Karena kalau tragedi seperti ini, ya kalau tidak selamat ya mati. Gak ada pilihan lain, cuma dua ini. Anda hebat, membuat video fitnah seperti ini hebat, sangat hebat. Seandainya Dik atau Mbak Obser pun, seandainya mando-mando itu bisa terbang dan memenggal kepala orang Madura sendiri, lalu yang menyerang di pesantren Prebuk, karena di waktu itu
di Kalimantan Tengah yang namanya pesantren di kota Waringin Timur itu cuma satu di Perebuk. Pengasuhnya adalah orang Madura. Pesantren itu memang milik orang Madura. Kenapa orang yang menyerang di sana entah 3 truk, 4 truk, yang satu pun yang nggak ada kembali? Kenapa ini masih menyerang? Kenapa tak mandonya suruh terbang segini ini? Memang video Anda yang tentang tragedi perang di Sampit itu kok video paling populer. Memang Ini sakit hati banget tuan dengan channel. maaf ya teman-teman semua. Jika Anda ingin mendapatkan duit sebagai YouTuber pemula, tunggu video saya selanjutnya. Saya tahu bagaimana caranya seorang YouTuber mendapatkan uang tanpa membuat fitnah, tanpa membuat konten-konten sampah seperti itu. Tunggu video saya selanjutnya. Aku ini bisa mendapatkan uang kok seperti bulan, setiap bulan. Oke, kepada saudara-saudara Dayak dan juga saudara-saudara Madura, kami sebagai bangsa Madura, kita ini jangan terpancing lagi. Mari kita jaga ketentraman dan kedamaian kami. Kalau yang dulu sudahlah, biarlah berlalu. Yang dulu-dulu tuh jangan diingat lagi. Intinya ini klarifikasi atau reaksi Bang Jaka Banyu Artes terhadap 2 channel yang baru kita sebutkan tadi. Intinya semoga kedepannya kita akan selalu hidup dalam kedamaian antara Madura dengan Dayak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.